kita diterima oleh Ketua Komisioner Pak Arya, Justinus Arya, dan beserta komisionernya. Nah, kami diterima dengan baik dan permohonan kami alhamdulillah diberikan. Jadi pada hari ini kami memperoleh data yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010. Terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Saudara mau juga, Bu? Oke. Shoot. Nah, jangan shoot. Biar jelas. Oke. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan untuk oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komardin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Berkasnya ini. Silakan diamati bagian-bagiannya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita diberi kemudahan dari KPU dan komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita, untuk mendapatkan ini yang diberikan fotokopi dari KPU Komisioner Surakarta, dan semoga nanti bisa barokah. Kita inamal pilihannya untuk wasabil khairat, memudahkan, dan insya Allah nanti bisa membantu pelaksanaan dalam kita pengajuan upaya yang kita lakukan. Dan kami juga selaku tim itu terima kasih sekali selaku kuasa hukum, terima kasih kepada KPU Surakarta dan intinya kami apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU daerah Surakarta, yaitu telah memberikan ini, dan resmi ini diberikan oleh Ketua KPU Pak Justinus Arya dan para komisioner. Tadi kami sudah bertemu di dalam, dan kami juga ada dokumentasi berupa foto, ya nanti mungkin bisa kita kirimkan, karena kami tadi juga mintanya foto atas persetujuan beliau juga untuk dokumentasi. Jadi ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Jadi data-data yang sudah diterima ini akan disinkronkan, kira-kira begitu. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Setelah teman ini, langkah selanjutnya akan seperti apa? Kalau kami dari tim Akui, ini adalah salah satu dokumen yang akan menjadi barang bukti kami di pengadilan. Jadi ini mendukung opini kami atau posita kami di dalam gugatan yang dikenal di Solo kan sebagai Citizen Lawsuit, ya. Kebetulan salah satu penggugatnya kan ada di sini, Pak Bangun Sutoto. Ini akan menjadi salah satu bukti tertulis dari kami untuk memperkuat gugatan kami, kira-kira begitu. Dan kami nanti akan sinkronkan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang ada di Jakarta seperti yang diperoleh oleh Pak Bonatua dan juga Pak Komardin, begitu. Mas, nama lengkap? Andika Dian Prasetyo. Di sini sebagai koordinator tim Akui. Oke, siap. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat detik-detik Pak Hakim ketuk palu di atas meja atas kepalsuan ijazah Jokowi ini. Nah, teman-teman, mari kita bahas bagaimana kelanjutan video ini dan bagaimana juga mengenai tanggapan-tanggapan para masyarakat atau netizen kita. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan dalam sebuah tanggapan agar segera Jokowi diadili. Soalnya dia nggak tobat-tobat, malah memikirkan anak nyalon 2029. Nah, segera adili agar tidak merasa kebal hukum.
kenapa adanya bisa disebut kebal hukum di Indonesia ini padahal tak nyata saja. Nah, teman-teman semua, kalau jelas palsu, teruslah hukumnya bagaimana? Mohon disebarkan luaskan supaya rakyat segera tahu bagaimana, tentunya dengan pelanggaran apa serta melanggar kepalsuan tersebut, hukum apa yang pantas, atau semoga hukuman ini bisa terberat yang akan dilakukan pada yang terdakwa. Nah, teman-teman semua telah tangkap kalau memang bersalah. Nah, telah menipu rakyat, adili dan kembalikan harta kekayaan ke negara. Pak Prabowo mati-matian membayar hutang negara ini gara-gara perilaku mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah, teman-teman semua, semua akan terang bendera pada waktunya doa orang Indonesia dikabulkan untuk menegakkan hukum di negeri ini. Nah, puji syukur pada Tuhan, lega rasanya, jelas sama betul di Yogyakarta. Nah, semoga hakimnya jurdil tidak doyang sokok suap dan bukan hakim termol, teman-teman ya. Semoga diperlancar dan dibuka sejujur-jujurnya bagaimana biar terang bendera Indonesia ini, supaya yang salah dan siapa yang benar banyak masyarakat menanti agar enggak gaduh terus menerus tentang kepalsuan ijazah Pak Presiden atau mantan Presiden kita ke-7 Joko Widodo ini. Nah, teman-teman, tahun legalisasinya pasti beda. Kalau sama berarti itu seluruh KPU kompak satu fotokopi untuk KPU pusat di daerah. Nah, stempel jelas ada di belakang foto. Nah, ijazah sama dengan yang dipegang grup Roy Suryo itu jelas-jelas palsu ya, teman-teman ya. Maju terus kita untuk membela bagaimana kelanjutan tentang kepalsuan Pak Jokowi. Nah, takdir baik dan takdir buruk kita tidak ada yang tahu takdirnya Pak Jokowi. Nah, semoga kedepannya makin baik-baik saja, daripada ya kita jangan juga menuduh orang di balik layarnya. Nah, teman-teman, semoga saja Jokowi mempertanggungjawabkan bagaimana perbuatannya yang dilakukan selama ini. Jika benar, maka semua masyarakat akan diam dan akan menyerahkan kasus ini kepada yang berwajib. Harus diproseskah undang-undang? Nggak boleh tebang pilih Jokowi, juga sekarang dia rakyat biasa. Nah, kalau kita ibaratkan Pak Jokowi ini sekarang ya setara dengan masyarakat biasa karena telah menjadi mantan presiden. Nah, teman-temannya, bagaimana dengan teman kami sudah jelas begini masih ada aja alasan. Nah, dengan pahlawan Resmond Sianipar dan kawan-kawan, beliau itunya layak, dan pahlawan Bambang Tri dengan unsur negara harus mengganti kerugian Indonesia ini. Nah, hakim bila tidak jujur, rakyatnya yang tidak akan terima itu pasti akan terbongkar semua. Nah, cara jitu adili Jokowi nggak tobat, malah otaknya hanya ada 2 periode untuk dinasti Gibran, teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, kita harus berhati-hati bagaimana tentang ada juga metode di balik layar Pak Jokowi ini. Nah, bisa jadi nanti 2029 bisa jadi Gibran ini Raka Buming Raka bisa menjadi calon presiden kedepannya. Nah, teman-teman semua, mari kita menelusuri bagaimana latar belakang mengenai
reka bumi negara ini juga teman-teman. Nah, rakyat paham bahwa KPU adalah tempat persyaratan calon pejabat negara dari daerah, kabupaten, provinsi sampai presiden, maka rakyat tahu bahwa KPU adalah tempat penyaringan calon pemimpin. Maka kalau KPU bekerja dengan jujur dan benar, maka pejabat negara orang pilihan mampu jadi pejabat. Pemimpin yang berkapasitas dan berintegritas, pemimpin dan jadi pemimpin yang benar untuk rakyat, cita-cita rakyat bisa tercapai. Kalau KPU bobrok, maka pemerintah ikut juga bobrok. Rakyat bersuara, adililah Jokowi secepat-cepatnya daripada kasus ini makin lama makin rumit. Adili Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Wapres. Jokowi usahakan anaknya jadi presiden agar kejahatannya dilindungi oleh hukum. Bisa jadi teman-teman ya, bisa jadi Pak Joko Widodo ini bisa jadi dia mengasih Gibran jabatan biar kebohongannya selama ini bisa tertutupi. Segera aja Pak, karena Pak Jokowi orangnya mulai punya malu. Khawatirnya tambah lama tambah makin berat dan makin bermasalah. Jokowi telah menipu masyarakat Indonesia, wajib diadili. Teman-teman, itulah yang kita tunggu-tunggu selama ini, bagaimana kelanjutan mengenai kasus-kasus Pak Jokowi ini. Teman-teman semua, mari kita berdoa bersama dan berikan tanggapan Anda di bawah komentar ini bagaimana mengenai kasus-kasus Pak Jokowi ini, teman-teman ya. Biar cepat selesai, masalah pun tidak ada lagi, dan juga perdebatan juga di media sosial ini tidak ada. Semoga Pak Jokowi cepat sadar dan cepat menunjukkan asli ijazahnya Pak asli. Teman-teman, mari kita dukung bersama dan mari kita bela bersama para penegak hukum yang benar-benar membela negara Indonesia ini, teman-teman ya. Teman-teman, sekian channel kita hari ini. Jangan lupa tetap tonton channel teman-teman semua. Sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.